Yakin nggak sih Indonesia udah menjalankan demokrasi dan kebebasan beragamanya secara baik? Kalau jawaban Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai sih belum ya. Ini terbukti dari banyaknya diskriminasi agama dan rakyat yang terpaksa meyakini agama yang diakui di Indonesia. Nah, kemarin, Pigai akhirnya ngusulin wacana penting buat tanganin konflik ini, yakni mencetus Undang-Undang Kebebasan Beragama di Indonesia. Sebenarnya sih UUD 1945 udah menjamin kebebasan beragama, tapi menurut Pigai, aturan yang ada belum cukup buat melindungi hak masyarakat dalam menjalankan keyakinannya. Selama ini kan ada beberapa undang-undang yang mengatur soal ini ya, seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Penodaan Agama, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial. Tapi Pigai menilai undang-undang yang sudah ada justru mengandung pembatasan yang seharusnya nggak ada. Sementara negara harusnya nggak boleh mengatur atau membatasi keyakinan seseorang. Kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekangan kebebasan beragama, ucap Pigai. Pigai jelasin, ada dua tujuan mengapa undang-undang ini perlu dipertimbangkan dibuat. Pertama, bisa mengatasi diskriminasi pada kelompok beragama minoritas atau mereka yang menganut kepercayaan di luar agama resmi yang diakui negara. Kedua, undang-undang ini bisa meningkatin indeks demokrasi Indonesia yang sempat turun menurut The Democracy Index 2024. Soalnya, sampai saat ini masih banyak masalah dalam kebebasan sipil, termasuk kebebasan beragama. Selain itu, Pigai juga kasih rekomendasi untuk merevisi beberapa peraturan, seperti Peraturan Kapolri soal ujaran kebencian, sampai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3. Nah, tapi nggak semua orang setuju nih sama usulan ini. Menurut anggota Komisi 13 DPR, Mafirion, usulan Menteri HAM Pigai itu nggak urgent. Mafirion menilai Indonesia udah cukup bebas beragama tanpa perlu undang-undang baru. Baginya, UUD 1945 dan Undang-Undang HAM udah cukup mengatur soal ini. Menurut dia, bikin undang-undang baru malah bikin aturan makin numpuk dan susah buat diawasin. Ada juga kekhawatiran kalau undang-undang ini malah bikin perdebatan baru soal batasan kebebasan beragama. Dia justru minta Pigai buat lebih fokus urus konteks HAM yang lebih substantif. Misalnya indeks HAM kita yang turun, ya kan? Lebih bagus itu, ucap Mafirion. Tapi ya kalau kita lihat dari sisi positifnya ya, ada beberapa manfaat dari usulan Undang-Undang Kebebasan Beragama ini loh. Contohnya bisa mengatasi diskriminasi administratif, misalnya pencantuman identitas kepercayaan di KTP atau pendirian tempat ibadah. Bisa ningkatin indeks demokrasi Indonesia yang belakangan turun, memastikan negara netral dalam urusan keyakinan tanpa membatasi agama hanya pada yang diakui pemerintah. Kalau usulan ini beneran masuk ke DPR, pasti bakal ada perdebatan panjang. Bakal ada pernyataan seperti, emang kita selama ini gak bebas beragama? Bisa juga memicu perdebatan baru soal batasan kebebasan beragama, terutama dalam konteks hubungan agama dan negara. Usulan undang-undang ini juga dikhawatirkan membuka ruang bagi ajaran atau kelompok yang dianggap menyimpang tanpa kontrol yang jelas. Tapi bagi pihak pro, undang-undang ini penting buat menjamin kebebasan beragama yang beneran ada, bukan cuma di atas kertas. Apalagi kenyataan di lapangan, masih banyak loh kasus di mana kebebasan beragama dipertanyakan. Mulai dari sulitnya pendirian rumah ibadah, diskriminasi dalam administrasi kependudukan, hingga tekanan sosial bagi kelompok minoritas. Intinya, negara harus buktiin kalau kebebasan beragama bukan sekedar jargon. Tapi implementasi hak fundamental juga wajib dijamin oleh negara dengan aturan yang lebih konkret. Jadi, menurut kalian, kita butuh undang-undang kebebasan beragama atau enggak? Komen di bawah ya.